Ambo masih percaya kawak. Ambo disalah andai kejadianku. Jadikanlah diri angku contoh bagi mereka. Beliau tentang Buya Hamka. Beliau adalah, Buya Hamka adalah seseorang yang mempunyai keahlian lengkap. Dia seorang kiai, seorang budayawan, seorang sastrawan, seorang nasionalis, seorang kepala rumah tangga yang begitu mencintai keluarganya, dan yang pasti juga dia adalah wartawan. Teman-teman wartawan di sini, kita akan bisa melihat bagaimana perjuangannya Buya dalam menempatkan dirinya dalam setiap proses sejarah, sehingga tentunya ketokohannya, kebesarannya akan menjadi suri tauladan kepada kita. Dan ajarannya sangat sederhana. Bagaimana kita diajak untuk menjadi seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Saya sangat senang pada waktu saya bertemu dengan Pak Nabin dan Pak Alkon, yang beliau membaca skrip yang ditulis oleh Mas Alim dan Cassandra. Kemudian beliau merasa bahwa, Pak, bagi saya membuat karya ini adalah lebih dari sekedar saya membuat sebuah film. Ya Buya, salah satu pengkhianatan terkejam dalam hidup ialah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang sangat membahagiakan bagi kami sebagai produser film Buya Hamka, yang merupakan kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia, Alkon Pictures, dan Star Vision. Hari ini kenapa menjadi hari yang bahagia juga tentunya? Ini adalah hari pertama puasa, marhaban ya Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan ini kita selalu dilimpahi keberkahan. Dan film Buya Hamka tentunya juga dipersiapkan untuk menjadi penutup puasa kita, yaitu untuk merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Insyaallah. Para hadirin yang sangat saya muliakan di sini, Buya Hamka adalah sebuah film yang luar biasa menurut kami sebagai pembuatnya, dan juga kami yang terlibat dalam produksinya. Semua diawali pada tahun 2014 ketika Bang Din Dibaca oleh tokoh pergerakan terkenal seperti Bung Karno. Saya yakin Ki, Pak Ustadz bisa Jaki berlaku adil. Astagfirullah. Tentara Jepang sudah tiba dari Belawan. Nasib nama keluarga besar, dari anak-anak, dari mantu-mantunya Buya Hamka, juga cucu-cucu, bahkan cicit juga hadir hari ini. Cicitnya Buya Hamka. Merasa bersyukur dan berterima kasih atas munculnya film Buya Hamka ini. Mungkin kalau Buya Hamka waktu itu belum pernah terbayangkan oleh dia akan ada film tentang dirinya. Tapi di dalam kesempatan yang sangat karomah ini, marilah saya mengajak kita semua untuk berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufari niran. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang saya hormati, tentu sebagai warga bangsa, kita merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memunculkan di antara ratusan juta bangsa Indonesia seorang tokoh yang bernama Buya Hamka. Dan beliau pun almarhum memberikan inspirasi yang luas, baik lahir maupun batin, kepada kita semua bangsa Indonesia. Dan kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa film yang akan kita saksikan merupakan tokoh yang memberikan inspirasi luas pada kita sekalian sebagai bangsa. Itu tadi disebutkan almarhum Hamka adalah seorang yang merupakan multidimensi dalam berbagai hal. Dia seorang kiai, seorang ulama, dia juga seorang sastrawan, seorang seniman, bahkan yang menyelenggarakan atau yang menciptakan film ini juga merupakan para seniman-seniman. Dan kita merasa bangga sekali, berterima kasih kepada para produser. Percaya kamu. Kamu disalahandai kejadianku. Jadikanlah diri aku contoh bagi mereka. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga Buya Hamka, kepada Pak Parwes, Pak Nafir, Bu Erika, Falcon Picture, Star Vision, dan Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh teman-teman yang terlibat di film Buya Hamka. Karena kepercayaan semua untuk saya menyutradarai film ini berkah yang luar biasa. Saya seseorang yang tadinya sudah memutuskan sehabis film ini ingin berhenti bikin film karena terbawa oleh rasa dari hati saya untuk lebih mendalami Islam. Ternyata ketika ngobrol sama para ulama di MUI, saya dicegah. Jangan berhenti. Ilmu itu harus bermanfaat. Kamu sudah belajar film di IKJ, menjadi sutradara gitu. Dan kamu sekarang yakin dengan keagamaan kamu, mau beribadah, manfaatkan ilmu kamu biar berkah. Biar ada manfaatnya ketika kamu berkarya itu untuk orang banyak. Saya sudah yakin banget nggak mau. Ketemu lagi Pak Haji Deddy Miswar, dia bilang, jangan Fajar, jangan berhenti. Kenapa? Saya nggak ada teman kalau kamu berhenti di film. Lihat isinya film setan semua. Bioskop isinya setan. Dan itu yang meyakinkan saya bahwa saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia cuma pengen nonton film setan. Itu. Dan saya percaya warga Indonesia itu warga yang religius, punya agama, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Dan film ini bercerita tentang manusia yang berjuang melewati hidupnya, berserah kepada Allah. Banyak sekali, bahkan saya ketika menonton previewnya sendiri gitu, menangis bahwa saya baru diuji Allah sedikit saja kayak begini. Buya Hamka, dari kecil sampai akhir hidupnya ujian gak henti-henti. Tapi dia terus tawakal kepada Allah. Nah, Hidup sekedar hidup. Babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja. Kera juga bekerja. ketika Soekarno yang pada saat itu meninggal mewasiatkan untuk mensolatkan jenazahnya, yang terucap dari dia, saya harus karena beliau sahabat saya, terucap adalah kata-kata indah, kebaikan-kebaikan tentang Soekarno. Nah, itu yang harusnya ada di setiap
setiap umat yang ada di Indonesia ini ya. Maksudnya karena mungkin memang waktu kita menggagas film ini Indonesia sedang panas-panas ya Pak Pares ya. 2000 habis pemilu apa sebelum pemilu itu panas sekali. Jadi misi kita bikin film yang bisa menenangkan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya orang Islam, tapi seluruhnya. Karena saya baca dari sebuah bukunya Buya Hamka yang itu saya terkenang sekali gitu ya. Dan ini kok indah banget ya kata-katanya. Semakin beriman seseorang akan mencintai seluruh makhluk, seluruh ciptaan Tuhan. Bahkan orang yang berbeda agama. Karena itu juga ciptaan Tuhan. Ya dia. Itu indah banget kalau kita semua saling mencintai. Semoga film Buya Hamka ini bisa memberikan rasa ketenangan bagi seluruh orang yang menontonnya. Amin. Salam. Dan semoga setiap orang yang menontonnya akan mengabarkan berita ini dengan hati nuraninya bahwa ini adalah tontonan wajib yang seluruh manusia harus menonton. Mungkin ya, harapan saya. Karena saya sendiri berharap banget nanti anak saya, kalaupun saya punya cucu saya nonton ini, mereka belajar tentang hidup dari film ini. Saya sendiri aja kadang-kadang melihat sikapnya Buya, memperlakukan istrinya, bahkan istrinya memperlakukan Buya, itu indah banget. Itu sebuah keromantisan yang luar biasa yang kalau saya nontonnya senyum-senyum, pengen ya keluarga saya kayak begini ya. Itu merubah hidup saya, pengen sama istri saya pengen kayak begini ya, oh kayaknya harus belajar begini ya. Nah sama mungkin terakhir, panjangnya pembuatan proses film ini banyak sahabat-sahabat saya, aktor yang ada di film ini, Pak Richardko, Ade Firman yang sekarang sudah pergi duluan meninggalkan kita, sudah meninggal, Mas Nova yang pada saat beliau divonis kena penyakit ginjal, harapan terakhirnya dia untuk hidup lebih panjang, berharap bisa hadir di premier. Di premier ini ternyata dia tidak sampai bisa melihat film ini. Maaf kalau, Mas Nova itu casting director. Untuk mempertahankan kemerdekaan, jangan sampai orang-orang Belanda itu injak balik harago dari bangsa kita. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Ta'ala, sore hari ini setelah 4 tahun yang lalu ya kita persiapan, kita proses. Setelah 4 tahun yang lalu atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita semua berada di studio ini. Ini Masya Allah sih menurut saya benar-benar sesuatu yang Allah rencanakan itu pasti baik. Apapun itu, walaupun kita udah 4 tahun kita syuting, kita sempat saya pribadi terus, oh kita udah selesai syuting, kita pandemi. Setelah pandemi ada beberapa hal yang membuat film ini tidak tayang. Dan saya sangat percaya, insya Allah bulan ini adalah bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Semoga di bulan yang terbaik ini dengan adanya film Buya Hamka, semoga kita semua, seluruh warga Indonesia, insya Allah kita semua sama-sama belajar dari film ini, belajar dari tokoh yang sangat besar, Buya Hamka rahimahullah. Semoga kita bisa belajar karena saya ngerasa ya namanya kita belajar itu nggak harus kita duduk di sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari kehidupan seseorang, kita bisa belajar dari apapun itu, dan alangkah baiknya kalau kita bisa belajar dari film, dari tokoh yang benar-benar Masya Allah, yang insya Allah kita akan bisa dapat hikmahnya. Beberapa minggu yang lalu saya tuh ke Falcon, terus saya nonton film Buya Hamka dan Masya Allah ya, awalnya saya itu udah setelah maghrib kalau nggak salah. Terus saya bilang, kayaknya saya nggak akan lama deh. Rencananya mau lanjut nonton nanti pas premier. Tapi nggak bisa, bener-bener nggak bisa, kayak duduk. Kok alhamdulillah Allah kasih izin yang nontonnya sampai selesai gitu. Dan di situ saya makin ngerasa kita ini memang perlu ilmu, kita memang perlu belajar. Kalau kita ada ilmu, kita belajar, itu pasti insya Allah hidup kita pasti bakal lebih indah, bakal lebih tenang. Yang saya melihat dari karakter-karakter di film Buya Hamka ini. Jadi saya sangat berharap sekali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu kepada teman-teman semua, untuk mohon sekali bantu doa dan bantu supportnya untuk film Buya Hamka.
ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bayarannya ialah surga. Karakter Siti Raham ini sangat luar biasa ya, Masya Allah gitu, karena dari hasil awal pertama kali saya coba untuk cari tahu sendiri, saya browsing, dan alhamdulillah saya baca bukunya juga gitu. Dan tapi yang sangat banget membantu atas izin Allah, saya pada saat kita lagi berkumpul tuh dengan anak-anak dari Buya Hamka, dengan cucu-cucunya, dari situ saya bisa menangkap sendiri gitu. Oh, Umi itu karakter seperti apa, Umi itu penyayang, Umi itu ini. Jadi karakter-karakter yang disampaikan dengan yang saya rasa itu pasti benar ya, insya Allah gitu, karakter yang sudah disampaikan oleh anak-anak dan oleh cucu-cucu dari Buya Hamka rahimahullah. Jadi saya ngerasa kayak, oh ini saya ambil gitu. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah dan lewat Mas Fajar, dan alhamdulillah sih Mas, jadi kayak lebih terbantu gitu, sangat banget terbantu. Dan ditambah lagi dengan skripnya, dialog-dialognya itu udah bagus ya gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik insya Allah. Dan ya kan, value yang bisa disampaikan untuk sendiri dan juga wanita di era yang saat ini. Kita sebagai perempuan, kita harus punya ilmu untuk menjalani hidup. Untuk di sini tuh karakter Siti Raham memainkan karakter dalam kehidupannya itu sebagai gimana caranya beliau itu sebagai seorang hamba, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dalam satu kotak, beliau tuh bisa memerankan karakter itu tuh Masya Allah gitu. Dari seorang hambanya seperti apa, dari seorang istrinya seperti gimana, dan dari seorang ibunya tuh Masya Allah gitu. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai wanita, kita memang kita duduk, kita harus nonton gitu. Dengan kita melihat, kita pasti insya Allah akan dapat pelajarannya sendiri gitu. Dan kalau yang paling saya dapat tuh, itu sih, kita memang harus punya ilmu untuk kita bisa menjadi wanita yang seperti Siti Raham. Umi kabacarai Malik. Ambu tidak niyomi bayi. Siapa nan kau menjaga ambu dari amarah ayah? Harus diberi pelajaran Pajaku. Akan pernah kamu jadi ulama serupa ayahmu. Karena film ini akhirnya bisa tayang juga. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Falcon Pictures, Pak Navin, Bu Erika, kepada Star Vision Plus, Pak Parwes, kepada seluruh keluarga yang mensupport film ini, keluarga Buya Hamka, dari mulai anak-anak sampai cucu-cucunya, kepada MUI, kepada saudara saya, Fajar Bustomi, dan seluruh jajaran cast dan kru, saya ucapkan banyak terima kasih. Film ini sebenarnya adalah sebuah surat cinta seorang Buya Hamka terhadap agama, terhadap Islam, terhadap bangsanya, terhadap keluarganya terutama, terhadap media, pers, jurnalis, di mana dia berjuang lewat situ, terhadap budaya, sastra, dan seni yang dia geluti, terhadap orang-orang Minang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga terutama untuk kalian semua yang berada di sini. Dan semoga film ini bisa menginspirasi buat kita semua, bukan cuma sebagai tontonan yang menghibur, tapi bisa menjadi tuntunan dan bisa disaksikan sampai kapanpun juga. Terima kasih. Seperti wartawan, dan berbicaralah seperti seorang orator. Sudah saatnya kau melakukan sesuatu yang nyata dalam hidup ini. Amalkan ilmu yang sudah kau dapatkan selama ini. Film ini range periodiknya itu sangat besar sekali gitu. Dari dia masih kecil sampai dia dari 1908 sampai 1981 ketika Buya Hamka diangkat menjadi ketua MUI. Nah, range periodik itu yang harus kita jaga, sama-sama gitu. Karena mulai dari perkembangan karakter Hamka, ilmu apa yang di setiap periodik itu yang sudah dia terima, seberapa jauh dia sudah belajar ke guru-guru mereka seperti Agus Salim, Cokro Aminoto gitu, dan guru-guru yang lain. Perkembangan itu yang harus kita bikin secara grafik itu perubahan dari karakter Hamka yang masih muda, yang masih berapi-api, yang masih benar-benar haus akan ilmu, sampai dia mulai menunduk seperti padi gitu, yang sudah banyak ilmunya. Dan ketika
syuting, harus keluar negeri, harus di berbagai kota di Indonesia, itu juga memang jadi satu tantangan tersendiri, karena sebenarnya kalau kita lihat di gambarnya ketika di padang pasir itu panas ya, tapi ternyata itu sangat dingin sekali gitu pada saat itu. Anginnya di gurun Sahara itu luar biasa banget. Waktu itu kita tidak syuting di Mekah ya, karena memang secara production, nanti mungkin Fajar bisa menambahkan, Mekah saat ini sudah sangat maju sekali gitu. Sudah sangat perkembangan sudah sangat pesat, bahkan sudah menjadi sebuah kota yang modern. Jadi kita mengambil di beberapa stop di Mesir waktu itu, dan memang ya perubahan suhu dan perubahan karakter yang loncat-loncat ketika habis main karakter yang dia sudah tua terus main lagi yang muda, itu butuh penyesuaian gitu. Cuman karena memang saya sendiri mempunyai satu metode gitu membuat sebuah grafik tentang karakter Hamka, Fajar juga punya punya pakomnya tersendiri untuk pemain-pemainnya, dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita nonton filmnya semua itu bisa mengalir dengan mulus gitu Mas.